Dari ringkasan sutta tersebut sampai sejauh itu, ya, Sang Buddha nggak ngomong dana sama sekali kan? Sang Buddha tidak menyebut baca parita sama sekali, ya kan? Kita tadi tinjau Jalan Mulia Bus 8. Ada 3 kelompok, apa saja itu? Sila, samadhi, panya, ya kan? Nggak ada dana kan? Itu dia. Jadi ya, kalau Anda cuma berdana, tidak akan terbebaskan. Ya. Ingat itu. Bukan berarti Bante ya tidak mengatakan jangan berdana, karena Sang Buddha nggak ngajarin itu di Jalan Mulia Bus 8. Ya, bukan itu. Ya. Jadi kita bisa ketemu Dhamma, kita bisa menjalankan Jalan Mulia Bus 8 karena berdana, ya kan? Karena kita bisa berdana, bisa kehidupan mempunyai kehidupan yang layak, baru kita bisa mengenal Dhamma ini. Ya. Jadi dana pun penting. Ya. Nah, sekarang Bante akan teruskan ya suttanya mengenai Mahaparisa, 4 acuan utama atau 4 maha standar. Ya. Kenapa? Ini sangat penting. Kenapa? Sekarang banyak yang bilang ya kan, wah inilah yang betul, ya kan? Bukan itu, saya dengarnya begini, ya kan? Jadi apa? Mahathera ini bilang begini, ya kan? Sayadaw Anu bilang begini, ya kan? Ada lagi Acan Anu bilangnya begini, ya kan? Jadi yang mana yang bisa kita percaya? Ya. Jadi kita harus menggunakan 4 standar ini, ya. 4 acuan utama ini. Makanya Sang Buddha mengajarkan ini. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan, dengan catarome, catur, dengan 4 bikawe para biku mahaparisa desesami tam sunata sadukam manasikarota basisami. Ya. Nih, tolong dengarkan baik-baik artinya walaupun pendek. Ya. Para biku, aku akan jelaskan 4 acuan utama atau maha standar. Dengarkan ini dan renungkanlah baik-baik. Aku akan bicara. Jadi tam sunata, ya, dengarkanlah. Ya. Tam itu ini, ya, atau itu. Sadukam, sadu baik, ya kan? Manasi karota, manasi pikiran, karota melakukan, mengerjakan atau melakukan sesuatu di pikiran. Atau kalau Anda belajar Abhidhamma, ada juga manasikara, memperhatikan. Jadi mengarahkan pikiran, ya. Jadi mengerjakan sesuatu atau yang mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Jadi renungkanlah baik-baik. Basis sami, aku akan berbicara. Ya. Jadi itu kalau mendengarkan Dhamma, ya, tujukan perhatian Anda betul-betul. Ya. Bahkan Sang Buddha selalu, ya, di hampir setiap kesempatan Sang Buddha selalu mengatakan itu, khususnya pada saat hal-hal yang penting. Ya. Nah, jadi ada suatu kasus, ya kan? Contohlah seorang biku berkata, ya kan? Di hadapan Sang Buddha, ya, saya mendengar hal ini, saya menerima hal ini. Jadi langsung dari Sang Buddha maksudnya, ya kan? Dia mengatakan, inilah Dhamma, inilah Winaya, inilah ajaran Sang Guru atau instruksi Guru, kan? Jadi dia berbicara kepada seseorang, kan, atau sekelompok orang kayak Bante sekarang bicara. Inilah Dhamma, inilah Winaya, inilah instruksi Sang Buddha. Saya mendengarnya langsung dari Sang Buddha. Nah, biku itu berkata seperti itu, ya. Saya mendengarnya langsung dari Buddha. Kan? Nah, bila Anda mendengar pernyataan tersebut, Sang Buddha berkata apa? Jangan langsung disetujui, juga jangan langsung ditolak. Ya. Kita perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, coba pahami, kemudian
cek, akurkan dengan yang ada di suta dan di winaya. Bila kita cek dengan apa yang ada di suta dan di winaya, bila hal itu terdapat di sana, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan di sana, maka kita bisa menyimpulkan dia belajar dengan baik. Itu memang betul ajaran Sang Buddha. Tetapi kalau nggak ada di sana, itu berarti apa? Dia tidak menangkapnya dengan baik, dia salah mengerti, dan itu bukan ajaran Sang Buddha. Kalau bukan, kita harus meninggalkannya, jangan mengikutinya, ya. Jadi itu adalah acuan yang pertama. Jadi dia bilang, saya mendengarnya langsung dari Sang Buddha, ya, saya menerimanya langsung dari Sang Buddha. Sekarang kan Sang Buddha udah nggak ada, ya kan? Jadi ada juga yang ngomong seperti ini, saya mendengarnya dari para biku sangga di suatu wihara. Jadi suatu wihara ada setidaknya 4 orang biku yang ahli dalam dhamma dan vinaya. Jadi mahir dalam dhamma lah istilahnya, bukan? Saya mendengar dari para biku sangga di suatu wihara. Sama, jangan langsung percaya, jangan langsung tahu. Ya, kalau tadi Sang Buddha. Nah sekarang semakin sedikit lagi orangnya, nggak ada biku sangga. Ada di suatu wihara beberapa biku sepuh yang mungkin ya 2 atau 3. Kalau sangga kan setidaknya 4, ya kan? Yang ketiga alternatifnya dia mendengar dari beberapa biku di suatu wihara, tapi ya tidak biku sangga, ya. Dan yang terakhir adalah dia mendengar dari 1 orang biku. Yang sekarang kan banyak kan begitu kan? Biku A bilang begini kan, Mahatera ini bilang begini, Sayadaw bilang begini, Acan bilang begini, Lumpo bilang begini, ya kan? Jangan langsung dipercaya, ya. Harus kita cek dengan yang ada di sutra dan di winaya, karena mereka pun belum tentu benar, ya. Banyak yang salah, ya. Contohnya apa? Kasus Parita, mau berkah bacain Parita, meninggal bacain Parita, pindah rumah bacain Parita. Tadi kita lihat Sang Buddha ngajarin apa? Jangan mulai berselamat, ya kan? Tapi banyak yang ikutin aja, ya kan? Karena apa? Percayanya ke ketinggian dibandingkan pemahamannya, logikanya, ya. Nah, contoh kasus, ya. Jadi, ya, ini biar Anda lebih memahaminya, dikasih contoh kasus, ya. Nah, di sutta ini, di Mahaparinibbana ini, ya, Sang Buddha berkata, ya, jika diinginkan Ananda, Sangga setelah aku meninggal dunia boleh menghapus peraturan-peraturan latihan yang ringan dan kecil, ya. Ini bahasa Palinya, ya. Dan kalimat ini sering dijadikan pembenaran oleh mereka yang tidak ingin menjalankan peraturan yang ada, ya. Makanya sekarang banyak biku, ya kan, menerima uang, ya. Karena apa? Itu kan peraturan kecil. Sang Buddha kan boleh bilang, ya kan, kalau menginginkan peraturan-peraturan kecil ini boleh dihilangkan, boleh tidak dilaksanakan, ya kan? Nah, tapi ya dia tidak ngecek di tempat-tempat lain, ya. Nah, sekarang kita buktikan, bahkan di sutta yang sama, di Mahaparinibbana Sutta ini, di awal-awal Sang Buddha sudah mewujudkan, ya, mewujudkan dari salah satu syarat supaya tidak mengalami kemerosotan, ya. Selama para biku tidak menetapkan peraturan baru yang belum ditetapkan, tidak mencabut atau meniadakan peraturan yang telah ditetapkan, dan mereka menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, yang telah diterima, ya. Maksudnya mereka menjalankan atau hidup sesuai dengan peraturan yang telah diterima, ditetapkan,
Ya, jadi kalau begitu pasti pertumbuhanlah yang dapat diharapkan bagi para biku, ya, bukan kemundurannya, bukan kemerosotannya. Ya. Nah, itu di suta yang sama, ya. Tapi tadi kan kita dikatakan sama Sang Buddha, ya, cek di suta dan di winaya, ya kan? Nah, sekarang ya Bante kasih rujukan dari winaya. Kalau Anda pernah membaca artikel Sayangilah Diri Anda, di situ Bante kutipkan cerita tentang Bante Upasena, ya. Jadi beliau bertemu Sang Buddha, ya kan? Nah, setelah bercakap-cakap, ya kan? Karena Bante Upasena ini tidak tahu ada ketetapan baru dari para anggota sangga di Sawati, ya kan? Jadi dia berkata ini, ya kan? Bahwa dia tidak tahu, tapi kata dia tidak akan, ya kan, menetapkan yang belum ditetapkan dan tidak akan mencabut apa yang telah ditetapkan. Ya. Jadi setelah beliau berkata itu, Sang Buddha menjawab, itu adalah hal yang bagus, yang sangat baik Upasena. Apa yang belum ditetapkan jangan ditetapkan. Begitu juga jangan mencabut apa yang telah ditetapkan. Tetapi setelah menerima peraturan kebikuan, ya, dia harus berlatih atau menjalaninya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kalau Anda mau tahu, ini referensinya nih, di peraturan wilayah yang bernama Nisagya Pacitya nomor 15. Selain itu, ya, bagaimana menurut pendapat para arahat, ya? Nah, Anda mungkin mendengar, ya kan, setelah Sang Buddha parinibbana, 500 arahat yang dipimpin Mahakasapa melakukan konsili, ya kan, sidang, ya kan. Anda percaya mereka para arahat? Percaya? Jadi kira-kira, ya, bukan kira-kira lah. Kalau Anda percaya, Anda yakin dong kualitas mereka jauh lebih hebat dari kualitas kita atau para biku yang ada sekarang, kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Bante Mahakasapa, ya kan? Jadi ini diambil dari Winaya bagian konsili yang pertama, ya kan? Nah, ini kemudian Bante Mahakasapa, ya kan, menginformasikan kepada sangga dengan berkata, para yang mulia, ini kalau di Palinya itu Awuso, karena dia yang paling tua, yang paling senior, teman-teman sebetulnya, ya. Dia ngomongnya teman-teman, tolong sangga mendengarkan saya, ya. Ada peraturan-peraturan latihan bagi kita yang berpengaruh kepada para penyokong, para rumah tangga, dan mereka mengetahui hal itu, ya kan? Mereka mengetahui hal ini diperbolehkan untuk para biku, kan? This is allowable for the recluse, ya kan? Para putra sakya, jadi para murid Sang Buddha maksudnya. Ada juga yang tidak diperbolehkan. Jadi mereka tahu yang ini boleh, yang ini nggak boleh untuk para biku, ya. Banyak yang tahu seperti itu. Kenapa? Biasanya peraturan muncul karena ada kasus dengan umat biasanya, ya. Nah, kemudian Bante Mahakasapa berkata, jika kita, ya, mencabut atau menghilangkan peraturan yang ringan dan kecil, ya kan, akan ada yang berkata seperti ini. Jadi ketika jenazah Petapa Gautama dikremasikan, ya, itu telah ada peraturan yang telah ditetapkan untuk para muridnya, ya kan? Ketika sang guru masih berada di tengah-tengah mereka, ya kan? Mereka melatih diri mereka melaksanakan aturan latihan tersebut, ya kan? Tetapi sejak guru atau sang guru mencapai parinibbana, jadi tidak berada di tengah-tengah mereka lagi, sekarang mereka tidak melatih diri mereka dalam peraturan-peraturan tersebut. Kan mereka tahu, ya kan, kemarin ada guru mau melaksanakan itu, sekarang begitu guru meninggal,
langsung pada nggak mau gitu, kan? Nggak bagus kan begitu kan? Nah, jadi apa? Beliau berkata, jika hal ini dipandang benar bagi para sangga, ya, sangga harus, ya, seharusnya tidak menetapkan apa yang belum ditetapkan atau mencabut apa yang telah ditetapkan. Sangga harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini adalah pernyataan, ya, kata dia. Jadi kalau di kebikuan itu, ya, itu harus setidaknya ada 2 kali pembahasan. Yang satu mengemukakan idenya, yang satu lagi mendeklarasikannya. Jadi untuk menutup bahwa para biku yang mendengarnya tidak ada yang protes. Kadang-kadang kalau lebih penting lagi harus 4 kali. Pertama menyatakan, ya kan, seperti ini, inilah yang harus kita lakukan, ya kan, diucapkan